Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui channel Jamahan Sorgawi, sebuah program yang akan menjamah setiap pendengar dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang terberkati dan menjadi berkat. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari kehidupan kami terus berjalan, dan dari waktu ke waktu, masa ke masa kami tahu, kami diajar untuk semakin bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Tolong kami mengerti firman-Mu dengan baik. Kami semakin tahu bahwa Engkau satu-satunya, hanya Engkau satu-satunya, sumber kehidupan, pemulihan kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kelima, Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9, dan juga nanti saya baca satu ayat yang ada di bagian belakang. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Sabda Tuhan demikian, saudara-saudara. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara, satu ayat saya baca, ayat 14, setelah orang itu sembuh dan kemudian berjumpa lagi dengan Yesus. Ayat 14 katakan seperti ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara-saudara, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Satu pertanyaan mendasar seperti ini. Sebenarnya apa persoalan paling mendasar? Apa masalah yang paling mendasar dari orang yang sakit ini? Apa yang menjadi persoalan paling substansial pada diri orang ini, yang secara sengaja ingin Tuhan ubah, Tuhan patahkan? Itu pertanyaan mendasarnya. Apa persoalan paling mendasar? Persepsi macam apa yang paling mendasar, yang salah, yang harus Tuhan luruskan dalam cerita ini, sehingga secara sengaja Yesus datang kepada orang itu dan menawarkan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita lihat cerita ini, saudara-saudara, bukan orang itu yang datang menghampiri Yesus, tetapi Yesus secara sengaja pada hari Sabat, tanpa diminta, dia langsung datang mengatakan kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Karena itu pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang Tuhan mau patahkan terkait pemahaman, keyakinan orang itu? Apa hal yang paling mendasar yang harus diluruskan tentang pemahaman iman orang ini? Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pikir satu hal yang menarik. Saya mencoba berpikir, atau Bapak Ibu coba renungkan, misalnya Bapak Ibu adalah keluarga dari orang ini, ya. Keluarga dari orang ini, kira-kira kita bisa bikin apa nih? Dia sudah 38 tahun sakit, ya. Dia tidak bisa berjalan. Ya, tadi kalau lihat cerita penyembuhan itu kan, angkatlah tilammu dan berjalan. Itu proses penyembuhannya adalah bentuk berjalan. Artinya dia nggak bisa berjalan, persoalannya. Dia 38 tahun, tiap hari ada di kolam Bethesda, menantikan kesembuhan di kolam Bethesda, karena mereka punya keyakinan, ada keyakinan yang muncul saat itu, termasuk keyakinan orang ini adalah sewaktu-waktu, ya, malaikat turun ke dalam air bergoncang, dan ketika malaikat turun ke dalam kolam Bethesda dan air bergoncang, maka keyakinan yang ada pada saat itu adalah
Setiap orang yang pertama kali loncat ke dalam kolam pasti akan sembuh apapun sakitnya. Nah, kira-kira nih, kalau orang itu gak bisa jalan, dia keluarga kita, kira-kira kita bisa bikin apa tuh? Apa mau taruh saja di pinggir tepi kolam gitu loh? Nanti tinggal pas air bergoncang langsung dorong ke bawah. Kan persoalan orang ini jelas nih. 38 tahun sakit, dia nggak bisa jalan, dan setiap kali air bergoncang, tiap kali dia mau jalan, orang sudah lebih duluan turun. Padahal yang sembuh adalah yang pertama kali loncat ke dalam. Itu keyakinan yang ada saat itu. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kembali ke pertanyaan mendasar. Apa yang Tuhan meluruskan? Apa yang Tuhan mau saya tahu? Apa yang Tuhan ingin saya tahu tentang sebuah pemahaman yang keliru dalam diri orang ini? Nah, menarik sekali, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan datang dengan sebuah pertanyaan kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Apa jawab orang ini? Menarik sekali nih. Harusnya kalau kita ditanya maukah engkau sembuh, harusnya jawabnya apa? Ya mau. Yang nanya ini Tuhan gitu loh. Tuhan sumber kesembuhan. Pendeta Alfred, maukah engkau sembuh? Kalau ditanya maukah engkau sembuh, jawabnya apa? Ya harusnya mau gitu loh. Tapi menarik sekali, apa jawab orang ini? Ketika Yesus, sumber kehidupan, sumber kesembuhan, datang kepadanya, menawarkan kesembuhan, melalui sebuah pertanyaan, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Dia bilang gini, Tuhan, 38 tahun saya sakit, nggak ada yang angkat aku ke kolam, gitu loh. Coba bayangkan, aneh sekali pertanyaan ini. Tuhan nanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Dia nggak bilang mau. Jawabnya apa? Nggak ada yang angkat ke kolam. Artinya apa nih? Coba bayangkan, apa persoalan paling mendasar dalam diri orang ini? Tuhan menawarkan kesembuhan kepadanya, tapi jawabnya apa? Nggak ada yang angkat ke kolam. Artinya apa? Biar ada Tuhan, kalau nggak ada yang angkat ke kolam, ya nggak ada gunanya. Apa yang salah dalam persepsi orang ini? Orang ini lebih menganggap kolam itu penting, lebih penting bahkan daripada Tuhan itu sendiri. Maukah engkau sembuh? Nggak ada yang angkat ke kolam. Kira-kira dalam pikirannya dia bilang gini, biar ada Tuhan kalau nggak ada yang angkat ke kolam ya apa gunanya gitu loh. Biar ada Tuhan kalau nggak ada uang ya nggak bisa. Biar ada Tuhan kalau nggak ada koneksi ya nggak bisa. Biar ada Tuhan kalau nggak ada kenalan ya nggak bisa. Semuanya diukur dari semua yang lain, bukan pada Tuhan. Jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, menarik sekali. Kalau ditanya apa yang paling mendasar, persoalan paling mendasar dalam diri orang ini, yang Tuhan meluruskan adalah apa? Sikapnya, kebergantungannya kepada kolam Bethesda. Dan bukan kepada Tuhan. Dan menarik, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang ini. Ketika dia katakan, maukah aku sembuh? Orang ini mengatakan, nggak ada yang angkat ke kolam. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Tuhan menyembuhkan hanya dengan berbicara. Ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Coba lihat ya. Cara Tuhan menyembuhkan orang yang selama ini terlalu fokus ke kolam, Tuhan sembuhkan sekarang hanya dengan berbicara, mengucapkan sesuatu, tanpa apa-apa lagi. Nggak pakai lagi ayam putih 3 ekor, atau pakai minyak apa, dan segala macam. Nggak ada. Just say word. Sama seperti, saudara-saudara ingat, alam semesta ini diciptakan juga hanya dengan apa? Just say word. Tuhan berfirman. Iman perwira di Kapernaum, ingat, Injil Lukas pasal yang ke-7. Ya, luar biasa, iman yang luar biasa itu. Ketika hambanya di rumah sakit, ya, perwira itu datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan hambaku di rumah, dan dia bilang gini, Tuhan, saya nggak layak terima Tuhan di rumahku. Just say a word. Katakan saja sepatah kata, dan saya percaya hambaku di rumah akan sembuh. Dan itu yang terjadi dengan orang ini. Orang yang selama ini selalu bergantung hanya pada materi yang kelihatan, kolam Bethesda yang kelihatan, Tuhan luruskan pemahamannya, Tuhan patahkan keyakinannya dengan cara apa? Tuhan sembuhkan, just say word. Hanya dengan mengucapkan sepatah kata. Dan luar biasa, saya bilang, luar biasa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Orang ini harus disembuhkan hanya dengan kata, sebab saya pikir orang ini terlalu berbahaya. Orang ini sangat materialistis nih. Segala sesuatunya diletakkan pada kebendaan. Kalau dia disembuhkan pakai minyak, nanti dia pikir minyaknya yang menyembuhkan gitu loh. Kalau dia disembuhkan dengan ayam, dia pikir nanti ayamnya yang menyembuhkan. Kalau dia disembuhkan, Tuhan luruskan kepada dia. Ketika Tuhan katakan, Tuhan menyembuhkan dia, just say word, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan, dan kemudian dia langsung sembuh. Apa yang Tuhan mengajarkan? Satu hal, yang penting bukan kolamnya, tapi Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kolam itu hanya satu dari 1001 macam cara yang Tuhan bisa pakai untuk menolong, menyembuhkanmu. Ada banyak media
yang Tuhan bisa pakai. Ada banyak cara, ada banyak teman yang Tuhan bisa pakai untuk menolongmu. Tapi ingat, bukan temannya yang penting, bukan media yang penting, bukan kolom yang penting. Satu-satunya yang penting adalah apa? Tuhan sendiri. Nah, yang penting adalah apa? Tuhan mau jangan fokus ke kolam Bethesda, tapi fokus ke Tuhan. Jangan gantungkan hidupmu di kolamnya. Jangan gantungkan hidupmu pada temanmu, jangan gantungkan hidupmu pada jabatanmu. Semua itu hanya cara yang dipakai Tuhan memelihara hidupmu. Yang Tuhan mau adalah kau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Itu yang luar biasa. Dan hari-hari ini kan pikiran kita banyak sekali dibangun dengan kebergantungan pada yang kelihatan. Kita lebih nyaman bergantung pada kolam Bethesda, kelihatan, terukur gitu loh. Kita lebih nyaman bergantung pada jabatan, pada gaji, deposito, semua. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan, coba bayangkan ya, Tuhan patahkan ya keyakinan yang sudah terjadi di masyarakat bertahun-tahun bergantung ke kolam. Sekarang Tuhan patahkan semuanya. Tuhan gak mau kau bergantung pada itu. Tuhan hanya mau kau bergantung pada apa? Pada Tuhan saja. Sekarang di tengah pandemi COVID-19, saya pikir kita semua tahu, tiba-tiba segala sesuatu kehilangan dayanya. Negara-negara adidaya seperti Amerika pun tak kuasa melawan. Coba bayangkan saudara-saudara. Semua memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya kita berhadapan dengan virus yang tidak sangat kecil, tidak tampak mata, luar biasa, tapi bisa menghancurkan, memporak-porandakan ekonomi dunia. Coba lihat tuh. Hari ini firman Tuhan perlihatkan kepada kita, Tuhan mau ajarkan kita satu hal, jangan lagi bergantung ke kolam, jangan fokus ke kolam. Tuhan mau hidupmu hanya fokus kepada Dia saja, kepada Tuhan saja. Just say a word. Katakan saja sepatah kata. Hidup kita bergantung pada apa yang Tuhan ucapkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ini. Setelah orang itu sembuh, ya, dia berjalan, berjumpa dengan orang banyak, dan kemudian dia berjumpa lagi dengan Yesus. Menarik sekali. Saya sengaja baca tadi ayat itu ke bawah, ayat 14. Setelah orang itu sembuh, dia berjumpa kembali dengan Yesus. Pasal 5 Injil Yohanes, pasal 5 ayat 14. Ayat 14 katakan seperti ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, ketemu lagi dengan Yesus dalam bait Allah. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang Yesus katakan? Engkau telah sembuh, ya. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Setelah dia sembuh, Tuhan berjumpa dan katakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu hal yang jauh lebih buruk. Saya suka berpikir gini, saudara-saudara, dosa apa? Dosa apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Apakah dosa yang terjadi 38 tahun lalu sebelum dia lumpuh, dosa yang membuat dia jadi lumpuh 38 tahun, ataukah dosa yang terjadi selama 38 tahun dia lumpuh? Seorang penafsir mengatakan kalau yang dimaksud adalah dosa yang menyebabkan dia lumpuh, artinya dosa yang terjadi 38 tahun lalu. Pertanyaannya, dosa apa yang bisa dibikinnya ya? Taruhlah kalau dia berjalan kuat sekarang mungkin umurnya 60 tahun atau berapa gitu. Artinya kalau dia bikin dosa itu sudah 38 tahun lumpuh, dosa apa yang bisa dipikirkan anak-anak remaja seperti itu gitu. Karena itu beberapa penafsir sepakat dosa yang dimaksud ini bukan dosa yang terjadi dulu 38 tahun sebelum dia lumpuh yang menyebabkan dia lumpuh, tapi justru dosa yang dimaksudkan adalah dosa yang terjadi selama dia sakit. Yaitu apa? Tidak bergantung kepada Tuhan. Dosa yang dimaksud bukan dosa yang dulu menyebabkan dia lumpuh, tapi dosa yang justru terjadi selama dia lumpuh, selama dia sakit. Yaitu apa? Tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan katakan begini kan, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu hal yang jauh lebih buruk. Apa yang Tuhan mau katakan? Satu hal, lumpuh 38 tahun itu berat, lumpuh 38 tahun itu menyakitkan, tapi tidak bergantung kepada Tuhan di dalam hidupmu itu jauh lebih berat akibatnya. Karena itu Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Artinya jangan lagi bergantung pada hal-hal yang tampak di depan mata kita. Jangan lagi fokus ke kolam Bethesda. Jangan lagi fokus ke yang lain. Satu-satunya sumber kesembuhan, satu-satunya sumber kehidupan adalah Tuhan sendiri. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Oh Tuhan, kami bersyukur
Kami boleh belajar dari firman-Mu untuk sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan saja. Karena itu, ketika kami memikirkan hari depan kami melihat kondisi kami saat ini, banyak hal yang membuat kami ragu, merenung, mungkin nyaris putus asa. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tidak pernah ragu, sebab kami hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami letakkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Suami, istri, anak, cucu kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan anak-anak kami, pemulihan bangsa kami, hanya kami letakkan di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Gereja-Mu, peliharakan Bapa, bangsa ini, pemimpin kami, biarkan mereka hanya hidup dalam pertolongan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan akan pulihkan, memberikan yang terbaik pada waktunya. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya jemahan surgawi melalui renungan firman Tuhan hari ini dapat menjamah kehidupan saudara, sehingga semakin merasakan berkat-berkat Allah di sepanjang kehidupan saudara mendatang. Sampai berjumpa pada renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.